Tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan! Seharusnya sih acara ini sudah berakhir, mengingat bahwa Maksud sesama orang Padang ulang ngomong yang sebenarnya ya. Yang memang ya. Karena saya dia masuk, saya sudah berniat Tolong Pak, Pak Darmando dipukuli Pak. Pak, tolong Pak. Kilometer 45W. Pak, tolong. Kita sama rakyat! Apa kabar? Pak, tolong Pak. Pak Darmando dipukuli. Ada yang dipukuli Pak. Saya minta tolong. Ade Armando dan kru peliputan memantau dan meliput kegiatan unjuk rasa BEM SI. Agenda BEM SI menolak jabatan presiden 3 periode. Awalnya Istana Negara menjadi lokasi unjuk rasa. Kemudian BEM SI memutuskan untuk berunjuk rasa di gedung DPR. Di sekitar patung kuda situasinya masih normal. Tidak ada penutupan jalan dan tidak ada pengunjuk rasa. Patung kuda memang selalu menjadi titik tumpul pengunjuk rasa sebelum menuju istana. Tim peliputan melanjutkan perjalanan ke arah gedung DPR. Alasan BEM SI menggeser lokasi unjuk rasa ke gedung DPR untuk memastikan dan meminta DPR taat konstitusi. Tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Di depan gedung DPR sudah ramai dengan media yang akan meliput. Belum terlihat rombongan BEM SI. Bang Ade mau ngapain Bang? 12.24 kita baru aja datang dan menyaksikan bahwa sudah mulai banyak berkumpul nih. Persiapan sudah sangat cukup. Teman-teman wartawan juga pada kumpul, teman-teman calon-calon demonstran juga pada kumpul. Kelihatannya sih akan mulai ramai sekitar pukul 1 sampai pukul 2 barangkali ya. Kira-kira perkembangan begitu. Melihat Ade Armando, media langsung mendatangi dan bertanya alasan Ade Armando hadir di lokasi unjuk rasa. Hari ini saya dan tim Pergerakan Indonesia Untuk Semua, terkhusus Bang Ade Armando yang ada di belakang, sedang ditanyai oleh para wartawan terkait dengan demo aksi 11 April pada hari ini. Mau dukung kalau gugatannya adalah agar tidak diperpanjang, agar dihentikan 3 periode, saya setuju. Apa alasan Bang? Ya nggak pantas lah. Kan artinya, ya sekarang aja lihat gimana udah ramenya sekarang. Padahal ini baru tahun 2022 kan. Kalau harus diubah amandemennya kan artinya butuh waktu lagi. Akan terus ini meningkat eskalasinya. Jadi mendingan memang ini adalah pesan yang bisa langsung sampai ke pemerintah agar ya jalan. Bukan pemerintah maksud saya, partai politik dan pihak-pihak yang berusaha agar ini yang menginginkan agar ada perubahan amandemen. Saya tidak ikut demo, tapi saya mantau dan saya ingin menyatakan saya mendukung. Tapi yang saya dengar sih katanya BEM-nya pecah ya, BEM SI-nya. Betul nggak? Setelah wawancara, kehadiran Ade Armando sudah beredar luas di media online. Ade Armando kemudian bertemu dengan kelompok kecil mahasiswa asal Malang. Jadi gimana Sab? Ini datang ke sini dalam rangka Ikut menyuarakan aspirasi masyarakat. menyuarakan aspirasi masyarakat tentang
tentang penundaan pemilu, Penundaan pemilu, harga BBM naik, harga BBM naik, minyak goreng langka. minyak goreng langka. Tapi yang paling pertama yang penundaan pemilu lah ya. Penundaan pemilu. Oke, ini sama teman-teman semua dari Ini dari Jaya. yang ini kerja sih. Oh, ini mantan. Ada? Ini sama dari Sama Jaya. dari Jaya. Jadi Anda tuh jadi bagian dari BMSI enggak? Saya di luar, cuman ikut organisasi di kampus. Oke, jadi bukan dari BMSI tapi dari organisasi mahasiswa di kampus. Ini rame-rame nggak dari Malang? Ini sih, Segini. kebetulan yang di Malang tuh fokus di DPRD di Malang. Oke, di DPRD Malang juga ada aksi Iya, serupa. iya. Oke, thank you ya. Sampai ketemu. Bareng dong. Oh, boleh dong. Boleh dong. Yuk, semua. Kalian hebat nih. Dari Malang kayaknya. 1, 2, 3. Jalan di depan TVRI ternyata menjadi titik kumpul BMSI sebelum ke gedung DPR. Sekarang kita akan mendekati lokasi kumpulnya para pengunjuk rasa di depan TVRI. Mereka sudah berkumpul lumayan besar jumlahnya. Kita akan segera meliput. Yang nggak pakai jaket alma mater ambil. Siap. Kalau sini nggak pakai jaket alma mater ambil. Mencegah gangguan dari orang yang tidak berkepentingan, polisi melakukan sweeping. Siap. Kamu masih semangat, udah kamu nggak jelas kamu. Ini tadi kita baru aja melihat juga ada sejumlah mahasiswa yang tidak menggunakan jaket alma maternya itu ditarik oleh polisi karena dicurigai bukanlah bagian dari gerakan mahasiswa sesungguhnya. Sekarang kita lihat di belakang para pengunjuk rasa sudah mulai bergerak. Silakan. Sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus mulai bergerak menuju gerbang gedung DPR. Lanjut, Pres. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ada 4 tuntutan yang akan disampaikan. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022. Mahasiswa menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Jalan raya menuju gedung DPR nyaris tertutup oleh massa mahasiswa, hanya menyisakan 1 jalur yang bisa dilewati kendaraan. Kalau saya tanya, berapa jumlah kita? Apa jawabannya? Berapa jumlah kita? Mari kita jawabkan semua. Sekarang kita sudah kembali ke depan gedung DPR. Kita melihat bahwa para pengunjuk rasa dari berbagai perguruan tinggi, terutama dari UNJ Jakarta, sudah berkumpul di sini.
Tadi saya hitung sekitar di atas 1.000 orang lah. Tapi masih ada yang berdatangan kelihatannya dari kejauhan. Itu tulisannya Jokowi gagal urus bangsa. Baru aja dibikin. Dari apa itu? Dewan Mahasiswa. Dek, boleh wawancara dulu nggak? Kawan-kawan semuanya, ada yang tahu? Wawancara, Dek? Kawan-kawan, Nggak bisa? Oke. hari ini hari yang Saya minta agar ada peserta demo yang bersedia memberikan komentar, dijelaskan. Ternyata ada birokrasi di dalam tubuh BMSI ini yang boleh bicara hanya koordinator lapangan yang ada di atas mobil atau di tengah-tengah sana. Jadi nggak bisa kita peroleh informasi. Buat saya sih agak menyedihkan ya, mahasiswa di zaman sekarang kok nggak transparan ya, cerita aja padahal kan kenapa dia ikut, kenapa dia melakukan ini dan seterusnya. Jadi rupanya di antara mereka ada ketakutan juga sih untuk bersikap jujur. Maka dari itu, 11 April akan diingat dengan hari mahasiswa menaklukkan gedung DPR. Betul kawan? Hidup mahasiswa! Dalam semangat! Saat ini kita coba keluarkan energi positif kita terlebih dahulu. Bilang tolak! Jokowi 3 periode bilang tolak! Jokowi 3 periode bilang tolak! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Di beberapa jam mengambil diri pemanasan dari selamatkan barisan dan bergerak bersama kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Katanya idealis. Kami tunggu untuk Di antara kelompok mahasiswa yang berunjuk rasa, hadir juga kelompok lain yang punya agenda sendiri. keadaan masyarakat tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Benar tidak kawan-kawan? Mereka berdiri mengelilingi batas barikade yang dibuat mahasiswa. Suara dibuka, kritik dilarang tanpa alasan. Situasi semakin lama semakin memanas. Mahasiswa mulai memaksa untuk masuk ke dalam gedung. Buka pintunya sekarang juga. Di depan gedung DPR, suasana mulai memanas. Sebagian mahasiswa sudah mulai menggoyang pintu DPR. Tadi ada yang mulai menipuk-nipuk, tapi oleh Korlap diminta untuk tidak lagi dilakukan. Sekarang masih panas di belakang saya. Aksi goyang pintu sudah dihentikan untuk sementara. Kita berharap memang tindakan ini tidak terjadi, karena dalam demokrasi biar gimana pun pengungkapan protes misalnya harus mengikuti aturan yang ada. Saya khawatir kalau ini terus dilakukan, ini akan memprovokasi kekerasan yang tidak diinginkan. Ini kawan-kawan, kita mendesak dan menuntut wakil rakyat agar apa kawan-kawan? Agar apa yang dilakukan kawan-kawan rakyat daerah hari ini melakukan aksi daerah di tanggal 28 sampai tanggal 11 agar disambut aspirasinya kawan-kawan. Bagaimana kenaikan harga bahan pokok, kenaikan BBM, kenaikan PPN kawan-kawan, dan solusi dari presiden hari ini adalah memberikan BLT kawan-kawan. Yang menjadi pangkal paling depan ganggang, pegang besi itu satu-satu. Satu orang, satu besi. Hitungan ketiga silakan digoyangkan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ini jam 14.45, kelihatannya koordinator lapangan kembali sedang mengorganisir massa untuk kelihatannya akan berusaha mendorong pintu DPR. Satu orang, satu besi silakan dibuka.
Kasih semangat kepada teman-teman kita yang sedang kita tepuk tangan dulu, teman-teman kita yang sedang menolong tidak salah. Buka pintunya sekarang juga. Semuanya tangan di atas, semuanya tangan di atas, kepala tangannya. Buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga. Buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga. Hidup mahasiswa. Jalan dengan keadaan masyarakat, tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Benar tidak, kawan-kawan sekalian? Teman-teman yang merasa diri di depan, jangan menghalangi jalan dari teman-teman dari Presma. Silakan, teman-teman Presma silakan meminta dari Bapak Kepolisian untuk meminta keluarkan Bapak Ibu kita yang ada di dalam. Sekarang jam 15.00, Korlap meminta agar presiden-presiden dari berbagai BEM yang ada untuk ke depan pintu dan berusaha bicara dengan para wakil rakyat. Tapi para wakil rakyatnya belum keluar nih. Jadi mungkin mereka sedang meminta agar melalui polisi agar memanggil para wakil rakyat. Kita nggak tahu perkembangannya, kita lihat dulu ya. Bangun semua kawan-kawan sekalian, bangun. Yang merasa diri tergabung silakan. Ini 15.02, baru saja para demonstran diberi janji oleh pihak kepolisian yang mengawal bahwa mereka akan bertemu, akan ditemui oleh Kapolri, tapi kelihatannya mereka menolak. Permintaan BMSI untuk bertemu anggota DPR akhirnya dikabulkan. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Sumi Dasko, dan Ludwig didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit mendatangi pengunjuk rasa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Jika ada, maka pastikan. Aku satu di antaranya. Jika ada aspirasi mau disampaikan kepada presiden atau tidak. Ketika Wakil Ketua DPR Sumi Dasko berbicara, ada lemparan benda ke arah mobil komando datang dari kelompok lain di belakang mahasiswa. Koordinator lapangan mengingatkan mahasiswa untuk tidak terpancing. Baik, saya rasa saya akan menyampaikan apa yang akan disampaikan. Kawan-kawan mahasiswa ke sini adalah untuk menyampaikan aspirasi. Pukul 15.12, kalau tidak salah ada sekitar 3 wakil rakyat sekarang sudah berdiri di atas mobil bersama para aktivis, plus Pak, kalau tidak salah Pak Kapolri, Pak Listio Sigit juga berada di sana, dan untuk mengadakan dialog dengan mahasiswa. Apakah apa yang disampaikan pada hari ini berjalan dengan sebagaimana mestinya? DPR RI berkomitmen untuk memantau harga-harga agar kebutuhan pokok tidak naik selama menjelang Lebaran. Karena suara aspirasi mahasiswa adalah suara akademisi, suara murni, dan itu harus dijaga, harus selalu dikawal, dan kami siap untuk mengawal semua aspirasi teman-teman mahasiswa. Pastikan untuk menjaga dan mendorong agar apa yang tadi disampaikan di aspirasi rekan-rekan semua bisa berjalan dengan lancar. Setuju ya? Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Suara mahasiswa adalah suara demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa!
Baik kawan-kawan, 11 April 2022 menjadi pertanda kawan-kawan bahwa hari ini kita akan kawal, kita akan monitor. Jikalau tidak tersampaikan aspirasi ini, maka akan ada gelombang-gelombang selanjutnya yang lebih besar. Makan kawan-kawan, makan kawan-kawan. Ya, ini pukul 15.30, seharusnya sih acara ini sudah berakhir, mengingat bahwa Ade Armando tidak melanjutkan reportasenya karena mendadak ada seorang ibu yang menghampiri sambil memaki Ade Armando. Dia bangsa, saya sudah berniat bulan puasa. Bulan puasa. Munafik, pengkhianat, pencilan. Sadar kamu sadar. Sadar bulan puasa. Puasa, sadar bulan puasa. apa kamu? Kemudian beberapa pria ikut memaki dan mengancam. Belmondo mencoba melerai dan Ade Armando mencoba melanjutkan laporannya. Ini 15. Lalu terdengar komando agar mahasiswa meninggalkan lokasi unjuk rasa. Ya, tenang. Kita harus lihat apa yang terjadi. Kalau mau kita diam di sini tempat. Diam di sini aja, Pak. Diam di sini aja. Ade Armando dan kru ikut menyingkir dan mencari tempat untuk menepi. Kawan-kawan, lebih kawan-kawan. Jangan sampai terjadi kerusuhan kawan-kawan. Kawan-kawan, silakan mundur kawan-kawan. Mahasiswa perlahan bergerak mundur sambil tetap berkoordinasi menjaga barisan dan tetap waspada terhadap usaha provokasi. Tenang dulu teman-teman. Teman-teman, kita mundur. Teman-teman, kita arahkan semua. Teman-teman, santai teman-teman, santai, hati-hati. Mobil komando mulai bergerak ke arah Senayan. Dari arah kelompok lain, batu dan botol kosong mulai dilempar ke arah mahasiswa. Kalimat provokasi terus diteriakan. Ibu ini adalah yang mengganggu dan memprovokasi Ade Armando. Rupanya kelompok ini tidak senang mahasiswa meninggalkan DPR. Mahasiswa pendukung Jokowi. Ya, betul. Bahkan menuduh mahasiswa sebagai kelompok pembela Jokowi. Mereka bahkan mengejar mahasiswa dan memaksa untuk kembali ke depan gerbang DPR. Saat gerbang DPR sudah kosong dari mahasiswa, Ade Armando dan kru berjalan ke arah Palmerah menuju kendaraan yang diparkir di sana. Naas mereka melewati kelompok perusuh, terdengar suara perempuan meneriakkan nama Ade Armando.
Disambut teriakan teman-temannya mengejek Ade Armando. Beberapa perempuan menghampiri Ade sambil mengejek. Dan kemudian ini yang terjadi. Ade Armando dipukul dan ditendang dari berbagai arah. Para perusuh itu dengan sadis terus memukuli Ade sambil mengucap kalimat tauhid yang seharusnya untuk ibadah. Tapi justru mereka ucapkan ketika menganiaya orang lain. La ilaha illallah, teriak mereka berulang-ulang. Nauzubillah min dzalik. Belmondo yang mencoba melindungi Ade Armando terpaksa pergi untuk mencari pertolongan. Pak, tolong Pak. Pak, Ade Armando dipukuli Pak. Pak, tolong Pak. Kilometer 45 Pak, tolong. Kita sama rakyat. Apa kabar? Pak, tolong Pak. Pak, Ade Armando dipukuli. Ada yang dipukuli Pak. Saya minta tolong. Sementara Ade Armando terus menerima pukulan bertubi-tubi dan tidak berhenti. Semakin banyak orang berkerumun, tapi tak satu pun yang berani menolong. Setelah sekian lama, akhirnya datang sekelompok polisi menyelamatkan Ade Armando. Ade langsung dibawa ke dalam halaman DPR. Sementara orang yang biadab itu terus mengejar sambil berusaha memukul dan menendang. Ade Armando berhasil dibawa masuk ke dalam gedung DPR. Polisi kemudian menghalau perusuh dengan gas air mata dan water cannon. Kemudian menyergap kerumunan agar meninggalkan lokasi. Kapolda Metro Jaya, Muhammad Fadil Imran ikut turun menghalau perusuh. Pasukan TNI ikut dikerahkan untuk mempercepat pengamanan. Peristiwa pemukulan Ade Armando langsung beredar di media sosial dan media online. Ade Armando udah mati. Koyok sama masa. Sekarang kita ditembakin sama polisi. Turun semua yang di Jakarta, turun semua. Mahasiswa kemudian bertahan di ujung jalan tak jauh dari gedung DPR. Masih adanya kerumunan ternyata memancing pihak lain untuk datang kembali. Aparat keamanan terus meminta mahasiswa untuk meninggalkan lokasi. Mahasiswa berdalih bahwa mereka menunggu kendaraan yang menjemput.
akhirnya hanya hujan yang berhasil membubarkan massa. Sementara Ade Armando sudah dibawa ke Rumah Sakit Siloam Semanggi untuk mendapatkan pertolongan. Pengurus Gerakan Indonesia Untuk Semua mengadakan konferensi pers secara virtual. Bukan hanya perlakuan si penyerang yang biadab, tidak berkemanusiaan, bersikap sangat kejam, mempermalukan Bang Ade sedemikian rupa. Tapi kejadian ini membuktikan bahwa demonstrasi hari ini bukan demonstrasi mahasiswa, ini demonstrasi preman, ini demonstrasi yang biadab, yang mereka nggak penting tentang apa yang mereka tuntut, tapi mereka memang mau cari kerusuhan. Jangan sampai kekerasan menjadi bahasa komunikasi kita. Jangan sampai kekerasan mengambil alih demokrasi kita. Yang tadi itu yang melakukan segala kekejaman kepada Bang Ade itu bukan mahasiswa, bukan pendemo, mereka adalah perusuh. Kalau kita lihat videonya itu kan mereka meneriakkan la ilaha illallah, mereka meneriakkan seakan-akan ini adalah cara mereka membela Islam. Ini adalah khas kaum radikal. Saya benar-benar nggak ada kata-kata lagi Mbak Nong selain saya mengatakan bahwa ini tindakan yang benar-benar biadab. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada siapapun juga yang di video itu yang mengambil risiko untuk melindungi Bang Ade ketika pengeroyokannya sudah terjadi. Kalau kita lihat pengeroyok itu juga banyak yang teriak halal darahnya kan, kemudian terus bicara meneriakkan la ilaha illallah kan, kayak begitu. Ya itulah fenomena yang terjadi di negeri kita, dan saya rasa negara sudah tidak boleh lagi abai terhadap gerakan-gerakan seperti ini. Bahaya sekali kalau kelompok seperti mahasiswa ini tersusupi oleh model-model seperti itu. Sangat terkejut ya, mengecam keras perilaku barbar yang mengedepankan kekerasan sebagai pilihan sikap untuk mengelola perbedaan. Kami sungguh berharap aparat keamanan segera menangkap pelaku kekerasan terhadap Bang Ade Armando di ruang publik. Kekerasan tidak bisa dirayakan di ruang publik. Jadi kami memohon juga para polisi, saya juga dosen di PTIK dan KIK, semoga bertindak tegas karena tindakan semacam ini tidak boleh dibiarkan. Kalau kita mau Indonesia berumur 100 tahun dan selanjutnya. Mengutuk keras apa yang dialami Ade Armando sebagai penyerangan paling biadab. Halo, semua. Sehat Bang Ade. Bang Adenya sehat. Sehat ya, siap. Tetap semangat. Semangat Bang Ade. Semangat, nggak boleh takut. Iya Bang Ade. Teman-teman banyak di depan menunggu Bang Ade.